Pemerintahan desa merupakan salah satu struktur dalam kepemerintahan yang ada di level bawah. Akan tetapi, pemerintahan desa mempunyai tujuan yang atau efek yang sangat besar terhadap kemajuan suatu daerah, perekonomian masyarakat, dan juga infrastruktur atau pembangunan daerah tersebut. Dalam pemerintahan desa, berbagai aspek ada di dalamnya, termasuk badan usaha milik desa atau BUMDes, atau yang baru-baru ini diresmikan oleh Pak Presiden, yaitu Koperasi Merah Putih, yang tujuannya sama, meningkatkan ekonomi masyarakat, UMKM, dan mengurangi angka kemiskinan dan lain-lain. Perbincangan antara Gubernur Jawa Barat dengan beberapa kades yang telah sukses mengelola dana desanya, yang kita ketahui bersama-sama, salah satunya yaitu Pak Lurah Hoho, Pak Kades dari Purwasaba, Banjarnegara kalau nggak salah tuh ya. Beliau telah sukses mengelola dana desa dan menciptakan desa yang maju, mandiri, bahkan pembangunan yang merata. Kita simak bersama-sama dialog antara Gubernur Jawa Barat dengan beberapa kades yang telah sukses melakukan pembangunan di daerah desanya. Bu Lurah harus menang dong perwakilan Subang. Ini 9 miliar Pak hadiahnya. Oh, dari provinsi. Juara 1 desa terbaik Provinsi Jawa Barat 9 miliar Pak. wah keren. Karena gimana? Atau Purwasaba nanti mau ikut lah. Kalau boleh. Masuk Jawa Barat. Mau ikut lomba. Dan itu akan berlangsung dalam setiap tahun. 10 Jawa aja Pak Dedi, jangan Jawa Barat. Oh Pak, jangan Pak. Masalah Pak, gimana? Bapak jangan cari penyakit buat saya dong. Nanti rame lagi. Bapak jangan gitu Pak, jangan jadi masalah Pak. Oke. Saya mau nanya, Bapak kan orang sudah bikin Koperasi Merah Putih. Ya. Koperasi Bapak ada nggak? Udah ada. Udah. Terus ada kiosnya? Baru ada pembentukannya aja. Udah beres. Kiosnya udah ada belum? Belum. Belum. Udah ada Paling notaris sementara sudah keluar. Udah beres, sudah keluar. Kiosnya belum ada? Belum. Paling itu yang kantor itu deh aja, yang depan, yang bukas yang kios-kios yang disewakan itu aja. kan rencana kata Raja mau Ya nggak apa-apa sementara sebelum pindah. Oh, siap. Kios-kios yang disewakan itu diganti kios Merah Putih Koperasi. Ada LPG, sembako segala macem. Aku mah, Bapak mah tinggal rajin aja, saya warganya. Rajin, saya nggak mau harus ngurusin kantor desa, enggak. Kagok ke tempat aja. Detik deui gitu. Dia sama Pak suruh ngeberesin di samping. Jadi nih di kampung ini, di desa ini yang paling kumuh itu desa Pak. Dan sekitaran desa. Betul nggak Pak? Betul. Yang paling bersih, paling rapi lembur pakuan. Semua Pak sekarang. Sekarang semua. Bukan hanya lembur pakuan, lembur pakuan, lembur bukun. Semua udah bersih. Jadi yang kotor itu yang di kawasan desa itu sekitarnya tuh. Bapak suka sembarangan. Dia itu nggak bisa marahin staf Pak. Dia sama stafnya takut karena kelemahan urusan perempuan di stafnya semua. Apa lah? Oh dia seneng ngerandeng begini, nanti tuh istrinya tambah gugat tuh. Jangan dong. Jangan. Jadi ibu yang dikembangin tahun ini apa? Bulan ini? Tahun ini? Tahun ini. Sudah bersih nggak desanya? Saya kesana lagi kalau bersih. Ya, kemarin kan ada TPS tuh, akhirnya udah ada pengelolanya tapi sampahnya terus numpuk karena pengangkutannya kan minim. Akhirnya TPS-nya kita tutup, kita buatkan insenator di setiap RT. Kepala desa di sini nggak pernah ngurus sampah, saya ngurus. Betul nggak Pak? Nanti dia jadi Ada lagi ngatur aja.
Cuma dibakar aja atau jadi apa? Insenator ya dibakar minim asap. Nah, terus abunya itu dibikin buat paving block. Oh, ya sudah lah. Ya. Ada inovatifnya ada. Pak Kades? Banjarnegara jadi minyak bakar itu Mbak Indah. Oh, ini yang dirubah itu ya, jadi Ya. minyak ya. Dirubah jadi minyak bakar. Alatnya ada. Ada di Banjar yang bikin orang Banjar kan Pak Dedi? Oh iya, yang bupati. Bukan, Kan bupati itu juga bikin itu Purwokerto, Banyumas. Kan mantan bupatinya kan kerjain pekerjaan saya tuh. Oh, Pak Wahyu, tapi sakit biasanya. kalau yang pertama kali menemukan mesin itu orang Banjarnegara. Sekarang ada orangnya. Masih Ada. bikin alatnya nggak? Masih Bikin dong di sini. bisa Bapak. Kalau yang kapasitas satu hari itu sekitar, kalau 1 ton itu jadi minyak bakarnya juga 1000 liter Pak Dedi. Ya nggak apa-apa. Satu Oh. alatnya berapa harganya? Kalau yang gede sih kemarin nggak begitu mahal juga Pak Dedi. Berapa? Cuma sampahnya harus ada nggak 2 ton sehari, itu bisa Dikumpulin lah di berbagai tempat. sampah plastik Pak Dedi, tapi khusus. Oh, Kalau oh, yang jadi minyak plastik bakar, Plastik aja. kalau yang nantinya jadi Rumah tangga? minyak bakar itu udah dicek di laboratorium, oktanya juga sesuai. Ya, artinya kan bagus. sudah ada pemilihan dari rumah. Iya, yang dari organiknya rumah-rumah. dibikin Betul. pupuk, yang plastiknya Iya. langsung digiling. Ada, ya. Ya Betul, kan? Seperti itu. Alatnya berapa harganya? Kalau yang kecil itu nggak sampai 200 Pak Didi. Saya beli deh. Siap. Yang kapasitas berapa? Kalau yang kapasitas 1000, kalau satu hari kan 8 jam Pak Didi. Itu 1000 minimal. 1000. Kalau mau lembur, misal malam, kan itu mesin sama sekali nggak berisik Pak Didi. Nggak ada bunyi, nggak ada apapun. Ya, saya beli aja buat di sini. Di sini dulu, nanti kalau ini berhasil, kan gini, kalau ini berhasil maka yang 200 juta juara kecamatan itu kan ada dua. Kan gini Pak, lomba di Jabar itu ada tingkatannya Pak. Iya. Di seluruh Jawa Barat, desa dan kelurahan, juara kecamatan dapat 200 juta. Juara kabupaten dapat 1 miliar dari gubernur. Nah ini kan kalau juara kecamatan dapat 200 juta, maka yang 200 juta itu bisa difokuskan untuk beli alat pengelola sampah. Sehingga dalam jangka panjang nggak usah lagi ada TPA di kabupaten kota. Sampah sudah selesai di tingkat desa dan kelurahan. Gak apa, ordernya nanti banyak tuh beli alatnya dari sini. Itu kalau yang bikin Pak Dedi deket rumah. Bikinnya bisa di sini aja kan? Bisa. Nggak usah di Iya, sini aja. Iya, malah di. Ya udah di sini aja, tinggal dulu di sini. Iya. Tinggal dulu di sini bikin. Siap. Nanti saya pulang bilang Pak Dedi. Oh, nanti kalau di sini berhasil, langsung oleh saya beberapa desa terus bergerak. Ya, itu pasti berhasil Pak Dedi. Kita udah ngeliat langsung. Cuma terkadang itu Pak Dedi, itu kan kalau yang sampah plastik diolah jadi minyak bakar, itu kan kebanyakan kan setara dengan Pertamina Dex. Dia oktanya sesuai dengan Pertamina Dex, bukan dengan biosolar. Kalau yang apa? Setara dengan, kalau yang bensin itu setara dengan Pertamax yang turbo, bukan yang Pertamax aja. Itu yang biasanya jadi kendala itu kalau ada ormas suka datang ke pabrik, suka apa? Bilanglah ini bau minyak, bau apa gitu Pak Didi. Padahal kalau di tengah-tengah sawah gitu ya nggak sampai ke permukiman. Baunya ada baunya. Ya bau minyak Pak Didi. Oh, bau minyak, ya kan? Jaraknya berapa bau minyaknya? Ya kalau di tengah-tengah sawah 500 meter aja sebenarnya udah nggak bau Pak Didi. Ya kita cari jarak yang agak jauh Betul. aja, aman. Iya, Dan baunya juga bau minyak, bau minyak. bukan bau bangkai. Bukan. Bukan bau bangkai. Nah ini Pak Sekjen, ini kan Sekjen update. Sini dong, kamu duduk takut-takut Oh, Sekjen, dia mah sama istrinya penakut banget. Oh gitu? Iya, iya kan di depan kamera penakut, di belakang kamera mah pemain. Main lodeng. Lanjut aja tuh. Iya.
Nah ini kan kita perlu nih kades-kades yang akan mengembangkan desanya, nggak ada masalah belajar. Kan terutama pengelolaan BUMDes nih. Pengelolaan BUMDes. Jadi nanti saya minta para kepala desa beberapa lah. Satu bis isinya berapa sih? 40 ya? 50. Yang gede 50. Yang gede 50. Bis gede kan masuk sana ya? Iya masuk. Ya udah 100 orang. 2 bis. Tempat parkirnya muat. Pengurus ABDC jumlahnya berapa? Yang di kebun. Ya udah 3 bis. 3 bis ke sana nanti sama saya. Sama saya suruh belajar kecuali desa ini. Ini sudah nggak ada bahan Pak untuk bisa daerah bangun apa-apa. Panjangnya gitu. Iya habis udah pusing capek. Kalau yang kita rekom biar apa ya, biar BUMDesnya itu semangat. Tiap bulan udah ada gajinya, pasti bisa gaji itu mending di ayam telur dulu Bapak. Jangan sapi, jangan kambing, jangan dulu lah. Sapi ada untungnya, cuma modalnya gede, untungnya lama. Ya kalau hidup semua, kalau ada yang mati. Udah sapi jangan. Minimal berapa ribu sih kalau misalnya Ayam, telur kan tiap hari. ayam itu minimal 1.000. Tiap hari kita itu udah bisa ngitung keuntungan. Ini Mas Heru dulu di Mas Heru peternak ayam. Kades. Oh, Mas Heru kades juga? Iya. Woi. Preman, mukul kali Jawa Tengah. Bukan preman. Muka ininya gitu gayanya. Grup musik rock. Dulu sembako 1 tahun untungnya 1.600.000 ya. Iya. Sekarang Mas Heru desa apa? Desa Asinan, Desa Asinan masih. Kecamatan Kalibening. Beda kecamatan. Kabupatennya Atas. sama. Sama. Banjarnegara. Iya. Oh. Kepala desa juga berapa periode? Baru Sama dengan saya. Baru terpilih sekarang. Mungkin terinspirasi oleh Kades Soho, jadi kayaknya wajah begini dia harus dipilih. Untuk mewujudkan suatu daerah atau desa yang mandiri, maju dan berkembang memerlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan dan memerlukan strategi yang sangat diperhitungkan. Salah satunya dengan memikirkan atau mempertimbangkan SDM, kedua keunggulan dari suatu daerah tersebut, dan banyak faktor-faktor yang menunjang kemajuan desa tersebut. Pengelolaan dana desa ini bisa dicontoh untuk seluruh kades di Indonesia. Dapat dibayangkan bagaimana indahnya suatu negara jika dikelola dengan baik, bagaimana berkembangnya suatu daerah itu tergantung dengan pengelolaannya. Tidak dapat dibayangkan apabila Indonesia ini seluruh kadesnya atau lurahnya memiliki inovasi atau pemikiran sama seperti contohnya Kades Soho ini. Mungkin Indonesia akan menjadi negara yang berkembang, maju, dan mengguncang dunia.